Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki pegunungan, hujan bukanlah sekadar fenomena alam biasa. Hujan adalah kehidupan, tetapi juga kutukan. Desa itu, yang dikenal sebagai Desa Hujan, memiliki sejarah panjang yang dibalut misteri. Setiap tetes air yang jatuh membawa cerita-cerita yang mencekam, tentang kejadian aneh yang tak terjelaskan. Namun, dari semua cerita yang beredar, ada satu legenda yang paling ditakuti oleh penduduk setempat, legenda Si Baju Merah. Si Baju Merah bukan sekadar dongeng yang diceritakan untuk menakuti anak-anak. Sosok itu adalah bayangan yang menghantui desa, selalu muncul saat hujan turun dengan deras. Gaun merahnya mencolok di tengah hujan dan kabut, sebuah warna yang tampak hidup di tengah keabuan. Orang-orang mengatakan bahwa dia tidak berjalan, tetapi melayang di atas tanah, mengintai dalam diam. Mereka yang melihatnya dilaporkan hilang tanpa jejak, atau mengalami kejadian-kejadian aneh yang mengubah hidup mereka selamanya. Tidak ada yang tahu asal-usul Si Baju Merah dengan pasti, tetapi ada banyak kisah yang beredar. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah arwah seorang wanita yang dikhianati oleh kekasihnya dan meninggal dengan tragis. Yang lain percaya bahwa dia adalah korban ritual gelap yang dilakukan di desa itu puluhan tahun lalu. Apapun kebenarannya, Si Baju Merah adalah alasan mengapa warga desa tidak pernah keluar rumah saat hujan turun. Namun, bagi seorang jurnalis muda bernama Aditya, legenda ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, ini adalah tantangan. Dengan rasa ingin tahu yang membara dan kamera di tangan, Aditya memutuskan untuk mengunjungi Desa Hujan. Bagi dia, cerita ini adalah peluang besar untuk membuat laporan yang akan mengangkat namanya di dunia jurnalistik. Aditya tidak tahu bahwa apa yang menantinya jauh melampaui logika dan akal sehat. Perjalanannya ke desa itu bukan hanya untuk mencari kebenaran tentang legenda, tetapi juga untuk menghadapi ketakutan terdalamnya. Saat ia melangkah masuk ke Desa Hujan pada malam hujan deras, ia tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Kabut yang tebal menyelimuti jalanan, dan suara rintik hujan menjadi satu-satunya irama yang mengiringinya. Di kejauhan, bayangan seorang wanita berdiri tegak di bawah lampu jalan yang remang, gaun merahnya menyala dalam kegelapan. Begitulah awal dari misteri yang akan mengikat Aditya dalam lingkaran tak berujung antara kebenaran dan teror. Sebelum mendengarkan cerita ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Malam itu, di sebuah desa kecil yang dikenal sebagai Desa Hujan, hujan deras mengguyur tanpa henti. Desa itu diselimuti kabut tebal yang membuatnya tampak seperti dunia lain. Warga desa jarang keluar malam-malam, terutama ketika hujan seperti ini. Namun, malam itu berbeda. Semua warga keluar dari rumah masing-masing, berkumpul di balai desa. Mereka tengah memperbincangkan sosok misterius yang disebut sebagai Si Baju Merah. Si Baju Merah adalah legenda yang menghantui desa itu selama bertahun-tahun. Sosok itu digambarkan sebagai seorang wanita dengan gaun merah panjang yang selalu muncul di malam-malam hujan. Mereka yang melihatnya dilaporkan hilang tanpa jejak atau mengalami kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Si Baju Merah atau apa tujuannya. Di tengah perdebatan warga desa, seorang pria bernama Aditya tiba di desa itu. Ia seorang jurnalis investigasi yang mendengar cerita tentang Si Baju Merah dari koleganya. Dengan kamera di tangan dan rasa ingin tahu yang membara, ia bertekad untuk mengungkap misteri ini. Tapi, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Saat Aditya berjalan menuju penginapan, ia melihat sesuatu di kejauhan. Di bawah lampu jalan yang remang, berdiri seorang wanita dengan gaun merah. Tubuhnya tegak tanpa bergerak, seperti patung. Ketika Aditya mendekat, sosok itu lenyap dalam sekejap mata. Aditya merasa bulu kuduknya berdiri. Apa ini hanya imajinasiku? Pikirnya. Aditya berusaha menenangkan pikirannya ketika ia akhirnya tiba di penginapan kecil yang sudah dipesannya sebelumnya. Penginapan itu dikelola oleh seorang wanita tua bernama Bu Mirna. Wanita itu tampak gelisah ketika Aditya menanyakan tentang Si Baju Merah. "Nak, sebaiknya kau lupakan tentang dia. Tidak ada yang pernah kembali normal setelah mencoba mengungkap misteri itu," kata Bu Mirna dengan nada bergetar.
Keesokan harinya, ia mulai menggali informasi dari penduduk setempat. Setiap orang memiliki cerita berbeda tentang si baju merah, tetapi semua cerita memiliki satu kesamaan. Semua kejadian terjadi di malam hujan. Dalam penelitiannya, Aditya menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa. Buku itu berisi catatan harian seorang wanita bernama Lestari yang tinggal di desa itu lebih dari 100 tahun lalu. Di akhir catatan harian itu, ada satu kalimat yang membuat Aditya terdiam, "Aku akan kembali saat hujan turun." Aditya menyadari bahwa ia telah membuka pintu menuju misteri yang jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya ke ambang batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Aditya memutuskan untuk menyusuri hutan di pinggiran desa, tempat beberapa warga melaporkan melihat si baju merah terakhir kali. Hutan itu lebat dan dipenuhi pohon-pohon tinggi yang menutupi sinar matahari. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah rumah tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Dindingnya dipenuhi lumut, dan pintunya bergoyang diterpa angin. Saat Aditya masuk, suasana berubah menjadi sangat dingin. Meskipun di luar udara cukup hangat, ia melihat sebuah piano tua di sudut ruangan. Di atas piano itu, terdapat sebuah foto hitam putih seorang wanita dengan gaun merah. Wajah wanita itu terlihat samar, tetapi ada sesuatu yang familiar. Aditya merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia mengambil foto itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ketika ia melangkah keluar, hujan mulai turun. Aditya memutuskan untuk kembali ke desa, tetapi ia merasa seperti sedang diawasi. Setiap langkah yang ia ambil, terdengar suara langkah lain di belakangnya. Ia berhenti dan menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, saat ia kembali melangkah, ia mendengar suara itu lagi. Dengan gugup, ia mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut memanggil namanya, "Aditya." Ia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu terus memanggilnya, kali ini lebih dekat. Aditya berlari secepat mungkin hingga ia keluar dari hutan. Saat sampai di desa, ia mendapati warga berkumpul di balai desa lagi. Kali ini, ada kabar bahwa seorang anak muda hilang setelah melihat si baju merah di pinggir sungai. Aditya merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Ia memutuskan untuk mengunjungi rumah kepala desa untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Di sana, ia menemukan peta tua yang menunjukkan lokasi-lokasi di desa yang diakini terkait dengan si baju merah. Salah satu lokasi itu adalah sebuah makam kuno di ujung desa. Namun, sebelum meninggalkan rumah kepala desa, Aditya menemukan coretan tangan yang tergesa-gesa di sudut peta. Mereka yang melihatnya terlalu lama, tidak akan kembali. Malam itu, Aditya pergi ke makam kuno. Hujan masih turun, dan petir sesekali menyambar, menerangi langit gelap. Makam itu tersembunyi di balik semak-semak lebat. Di sana, ia menemukan sebuah nisan tua dengan tulisan yang hampir tidak terbaca. Namun, dengan senter yang ia bawa, ia berhasil membaca nama yang terukir di nisan itu, Lestari. Aditya merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar nisan itu tampak baru saja digali. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam dan menemukan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu terkunci, tetapi ia membawanya kembali ke penginapan untuk dibuka. Di penginapan, ia membuka kotak itu dan menemukan sejumlah barang aneh. Sebuah gaun merah, buku harian lain milik Lestari, dan sebuah cermin kecil yang retak. Buku harian itu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Lestari adalah seorang wanita yang dihukum oleh warga desa karena dituduh sebagai penyihir. Sebelum meninggal, ia bersumpah akan kembali dan membalas dendam. Aditya merasa semuanya mulai masuk akal. Tetapi, sebelum ia sempat membaca lebih jauh, cermin di kotak itu tiba-tiba bersinar. Dalam pantulan cermin itu, ia melihat seorang wanita dengan gaun merah berdiri di belakangnya. Ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasa udara di sekitarnya menjadi semakin berat. Aditya mencoba mencari hubungan antara barang-barang di dalam kotak itu. Mengapa gaun merah itu disimpan dengan begitu hati-hati? Apa hubungan antara gaun itu dan si baju merah?
Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah dengan kembali ke lokasi-lokasi lain yang ditandai di peta. Aditya membawa buku harian itu kepada seorang peneliti lokal yang ahli dalam sejarah desa. Peneliti itu, seorang pria tua bernama Pak Rahmat, membenarkan bahwa cerita tentang Lestari memang benar. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Lestari tidak hanya dikutuk oleh warga desa, tetapi juga melakukan ritual gelap untuk memastikan bahwa rohnya tidak akan pernah mati. Pak Rahmat memperingatkan Aditya untuk tidak terlalu terlibat, tetapi Aditya merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan, ke rumah tua yang ia temukan sebelumnya, untuk mencari jawaban terakhir. Di sana, ia menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi di bawah lantai kayu yang sudah rapuh. Di ruang bawah tanah itu, ia menemukan sebuah altar dengan lilin yang masih menyala, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Di atas altar itu, ada sebuah buku besar yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Aditya mengambil buku itu dan membawanya keluar. Namun, saat ia keluar dari rumah tua itu, ia bertemu langsung dengan si baju merah. Aditya mencoba berbicara dengan si baju merah, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya tampak menghilang di udara. Wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu menunjuk arah buku yang dipegang Aditya. Dengan gerakan halus, ia berkata, "Kebenaran ada di sana, tapi kebenaran selalu memiliki harga." Sosok itu berdiri di depan Aditya dengan mata yang menatap tajam. "Kenapa kamu mencariku?" Suara wanita itu terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh. Aditya mencoba berbicara, tetapi suaranya tertahan. Wanita itu mendekat, dan Aditya merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. "Kamu ingin tahu kebenaran?" wanita itu bertanya. Dengan gemetar, Aditya mengangguk. Wanita itu menunjuk ke buku yang dipegang Aditya. "Jawabannya ada di sana. Tapi setiap kebenaran memiliki harga," katanya sebelum menghilang menjadi kabut merah. Aditya kembali ke penginapan dan membuka buku itu. Ia menemukan sebuah mantra untuk mengakhiri kutukan Lestari. Namun, untuk melakukannya, ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk melanjutkan ritual itu. Ketika ritual selesai, hujan tiba-tiba berhenti, dan desa kembali tenang. Tetapi Aditya merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang apa yang ia korbankan malam itu. Namun, setiap kali hujan turun, ia merasa seperti sedang diawasi. Misteri si baju merah mungkin telah berakhir untuk desa itu. Tetapi bagi Aditya, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan terus menghantuinya. Berikut adalah beberapa pesan moral yang dapat diambil dari cerita Si Baju Merah. Keberanian dalam menghadapi ketakutan. Aditya menunjukkan bahwa untuk menemukan kebenaran, seseorang harus berani menghadapi ketakutan, meskipun itu berarti memasuki wilayah yang penuh misteri dan bahaya. Pentingnya menghormati masa lalu dan tradisi lokal. Legenda Si Baju Merah mengingatkan kita bahwa sejarah dan cerita rakyat seringkali menyimpan pelajaran penting. Mengabaikan atau meremehkannya bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Konsekuensi dari dosa masa lalu. Kisah Lestari sebagai Si Baju Merah mencerminkan bagaimana ketidakadilan atau tindakan buruk di masa lalu dapat meninggalkan dampak yang menghantui generasi berikutnya. Rasa ingin tahu yang bertanggung jawab. Rasa ingin tahu seperti yang dimiliki Aditya adalah hal yang baik, tetapi jika tidak diimbangi dengan kehati-hatian, dapat membawa bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Pengorbanan untuk kebenaran. Dalam usahanya untuk mengakhiri kutukan, Aditya belajar bahwa mencari kebenaran seringkali membutuhkan pengorbanan besar, baik secara emosional maupun fisik. Keserakahan dan dendam membawa kehancuran. Jika benar Lestari menjadi korban ritual gelap karena iri hati atau dendam, ini mengajarkan bahwa emosi negatif dapat membawa dampak yang merugikan tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan. Alam sebagai penanda kehidupan dan kematian. Hujan di desa hujan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga simbol siklus kehidupan, penebusan, dan pembaruan, yang memberikan makna bahwa kehidupan selalu berputar, dan kita harus siap menghadapi apa yang ada di baliknya. Berikut adalah beberapa pesan moral yang dapat diambil dari cerita Si Baju Merah.
Keberanian dalam menghadapi ketakutan. Aditya menunjukkan bahwa untuk menemukan kebenaran, seseorang harus berani menghadapi ketakutan. Meskipun itu berarti memasuki wilayah yang penuh misteri dan bahaya. Pentingnya menghormati masa lalu dan tradisi lokal. Legenda Si Baju Merah mengingatkan kita bahwa sejarah dan cerita rakyat seringkali menyimpan pelajaran penting. Mengabaikan atau meremehkannya bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Konsekuensi dari dosa masa lalu. Kisah Lestari sebagai Si Baju Merah mencerminkan bagaimana ketidakadilan atau tindakan buruk di masa lalu dapat meninggalkan dampak yang menghantui generasi berikutnya. Rasa ingin tahu yang bertanggung jawab. Rasa ingin tahu seperti yang dimiliki Aditya adalah hal yang baik, tetapi jika tidak diimbangi dengan kehati-hatian, dapat membawa bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Pengorbanan untuk kebenaran. Dalam usahanya untuk mengakhiri kutukan, Aditya belajar bahwa mencari kebenaran seringkali membutuhkan pengorbanan besar, baik secara emosional maupun fisik. Keserakahan dan dendam membawa kehancuran. Jika benar Lestari menjadi korban ritual gelap karena iri hati atau dendam, ini mengajarkan bahwa emosi negatif dapat membawa dampak yang merugikan tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan. Alam sebagai penanda kehidupan dan kematian. Hujan di Desa Hujan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga simbol siklus kehidupan, penebusan, dan pembaruan, yang memberikan makna bahwa kehidupan selalu berputar, dan kita harus siap menghadapi apa yang ada di baliknya.